أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sudah jam 12 kurang 4 menit. Silahkan kalau ada pertanyaan, monggo. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mendapat rezeki itu kadang kita merasa takut, Ustaz. Itu merasa takutnya itu apakah rezeki ini termasuk istidraj atau ujian atau bagaimana? Nah, yang Anda tanyakan itu bagaimana cara kita membedakan kalau itu istidraj atau ujian atau yang lainnya? Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya. Kalau bicara ujian, sebenarnya hidup kita itu semuanya ujian. Kita di dunia ini sejak keluar procot dari perut ibunda kita itu masuk ke ruang ujian. Dan ujian ini tidak akan selesai. Sampai kapan? Sampai mati. Mati pun masih diuji lagi nanti di kuburan. Dan nanti masih ada ujian di padang mahsyar. Bagaimana ada persidangan ini semuanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami menguji kalian. Ini kata Allah, kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Dengan sehat dan sakit. Dengan kaya dan miskin. Diterima kerja, di PHK. Diterima kuliah, nggak diterima kuliah. Semuanya ujian. Antum mau jadi anak, diuji Allah. Mau jadi orang tua nanti, diuji Allah. Antum menjadi suami, diuji sama Allah. Jomblo, ya diuji sama Allah. Jadi kita nggak akan pernah keluar dari ruang ujian. Semuanya ujian. Fitnah itu benar-benar ujian semuanya itu. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami, kalian akan dikembalikan. Nah, sekarang bagaimana jangan sampai ujian ini jadi istidraj. Apabila nikmat itu membuat antum lupa sama Allah. Nikmat itu membuat antum berbuat maksiat. Nikmat itu membuat antum kurang ibadahnya. Ana waktu tidak punya uang, Ustaz, alhamdulillah sholat malam terus, Ustaz. Puasa sunnah. Sampai dapat pekerjaan berhenti puasa sunnahnya. Sholat malamnya berhenti. Nah, ini berarti nikmat ini kok kayaknya nggak baik buat antum. Kok kayaknya mengurangi ibadah antum. Seharusnya orang itu ketika dia dikasih nikmat, syukurnya harus lebih banyak. Nabi kita Muhammad alaihissalam sholat sampai bengkak kakinya. Kenapa? Karena susah. Orang sekarang bengkak kakinya karena iya Ustaz lagi punya musibah, lagi doa sama Allah. Ini Nabi alaihissalam sampai bengkak kakinya ibadah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, udah diampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kenapa harus seperti ini? Apa jawaban Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Apa nggak pantas aku jadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Jadi ibadahnya ditambah itu ketika dapat nikmat sebagai bentuk syukur gitu loh. Tapi kalau ternyata antum dikasih nikmat tambah jauh dari Allah, oh ini berarti istidraj. Boleh jadi miskin itu lebih nikmat buat antum daripada kaya. Makanya berapa banyak orang-orang miskin yang susah itu bisa rutin ke masjid. Bisa hatam Quran. Tapi ketika dikasih harta yang berlimpah ruah, malah sibuk dia cari dunia tersebut. Maka kembali kepada kita. Bagaimana nikmat itu nggak jadi istidraj. Salah satu caranya ketika dapat rezeki, kita langsung berbagi. Karena ada hak orang nih di rezeki kita. Kita berbagi. Kemudian yang kedua, bagaimana harta itu membuat kita lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Dengan cara seperti itu insya Allah nggak jadi istidraj gitu. Barakallahu fiik. Nah, ada lainnya? Masalah rumah tangga, masalah kerjaan ini. Ini belum nikah memang belum waktunya. Hah? Masih nyari. Nyarinya di mana mungkin? Kalau nyari di alun-alun bahaya tuh. Nah,
Fadlu jemaah. Kalau enggak kita makan nih. Fadl. Dulu ada pernah ini tuh, pernah dengar, tidak tahu ini pernah lupa juga, pernah dengar Allah itu menyukai orang yang sehat atau tidak menyukai orang yang sakit atau gimana tuh? Mungkin ada yang hadis sekitar seperti ini. Karena kan kalau dulu waktu anak kerja di sebelumnya, jadi bermudah-mudahan, jadi maksudnya bilang aja nggak masuk kayak gitu. Tapi berbeda ketika ya anak keluar dari situ. Ya seperti tadi kita sampaikan, kalau di apa dikit-dikit rumah sakit. Nah, sekarang pun alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah. Nah, itu dah. Iya. Jadi mungkin wallahualam hadis yang ana tahu itu Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan di setiap orang beriman itu ada kebaikan. Maka seorang mukmin itu ya harus berusaha untuk menjadi orang yang kuat ya. Ya bicara kekuatan itu yang pertama kekuatan iman. Soalnya kalau kuat fisiknya, imannya lemah, ya jadi preman. Kalau ngelihat preman-preman rata-rata kuat fisiknya gitu loh dia itu. Tapi imannya lemah. Jadi kekuatan yang pertama kekuatan iman. Setelah kekuatan iman, kekuatan yang lainnya menyusul. Ilmu. Kemudian bicara kekuatan fisik ya, kekuatan ekonomi. Itu kekuatan pendukung setelah kekuatan iman. Jadi kemudian Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Engkau hendaklah menjadi orang yang bersungguh-sungguh untuk meraih yang bermanfaat buat engkau. Minta tolong sama Allah. Jangan jadi orang yang lemah. Orang yang lemah bisa dikatakan tadi sing loro titik wis males ya. Wis tidak mau kerja. Padahal kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi dulu ketika perang ya. Ingat waktu perang Badar. Itu Amr ibn Mu'ad atau Muawid ibn Amr ibn Jamuh. Dia itu ditebas tangannya. Sampai terlepas tangan itu. Ngantil ya, ada kulitnya atau uratnya yang masih nempel. Dia perang, dia terus perang. Orang sekarang mungkin wis kalah wis, enggak ada. Dia terus perang sampai ketika dia merasa tersakiti dengan tangannya itu, dia potong tangannya. Supaya dia bisa lebih geraknya lebih cepat lagi dalam memerangi musuh-musuh itu. Jadi kondisi yang seperti ini adalah menunjukkan orang mukmin itu tadi, dia harus kuat. Bicara sakit, memang sakit itu uzur. Kita lihat, sakit itu uzur. Tapi yang seperti apa? Umpamanya orang kena apa? Kena jarum. Ana beberapa kali digigit sama hamsternya Yusuf, keluar darah. Krungu adzan masjid, aduh ya Allah, sakit ya Allah, ndak ke masjid. Masa kowe ngono ya, Mas? Jadi kalau sakit yang memang sudah parah, dalam artian sakit dia ya seperti orang kalau puasa nggak bisa puasa sudah. Kan ada orang kalau puasa itu boleh berbuka, tapi kan nggak semua penyakit gitu loh. Lihat penyakitnya. Sehingga kalau bicara bekerja, Rasul SAW mengatakan innallaha yuhibbu. Allah tuh cinta dengan siapa? Idza amila ahadukum amalan ayyutqina. Kalau kerja seorang di antara kalian itu dia sempurnakan pekerjaannya. Jadi kerjaannya itu itqan. Sampai tingkat yang paling sempurna. Jadi bukan sekedarnya. Kan ada sebagian kita bekerja itu sekedarnya. Sampai ada cerita, apa ini ilustrasi, apa perumpamaan ya. Ada salah satu pegawai di perusahaan itu wis mau pensiun. Sudah mau pensiun. Bosnya ngomong, aku minta kau bikinkan rumah dulu. Rumah kayu atau gimana. Dia bikinkan. Ya wis, karena dia berpikir aku mau pensiun, mau berhenti sudah. Ya dia bikin rumah asal-asalan. Yang penting jadi, habis gitu dia pergi sudah seperti itu. Setelah rumah itu jadi, wis jadi,
dia mau pensiun, sudah saya bikinkan ini itu dengan perasaan yang sebenarnya dia berat bikin rumah itu. Akhirnya kata bosnya, mana kunci rumahnya? Ini semuanya sertifikat dikasih, ini rumah buat kamu, kata bos. Ketika itu dia menyesal. Kalau tahu buat aku ya tak kena no main ngono. Cuma karena dia tidak sungguh-sungguh bekerjanya, ya dia akan mendapatkan itu. Begitu pula tatkala kita bekerja, tatkala kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak dapat cinta Allah. Ini urusan dunia ya, kerjaan dunia. Ketika kita bekerja sungguh-sungguh karena berharapkan keridhaan Allah, di situ kita akan dapat nilai lebih sebenarnya. Maka usahakan ketika bekerja itu ya memiliki semangat yang tinggi untuk menyempurnakan. Kadang-kala orang sakit itu, enggaklah, bismillah lah, aku mau kerja. Aku akan sempurnakan pekerjaanku dengan harapan dapat cinta Allah Azza wa Jalla. Dan satu lagi, ini bicara tadi orang bekerja perlu niat. Antum niatnya apa? Niat inilah yang membuat sebagian orang sungguh-sungguh dan sebagian orang santai. Pernah Nabi SAW bersama sahabatnya, beliau itu berjalan atau beliau lagi duduk-duduk, ada orang yang lewat, seorang pemuda yang gagah, yang kerjanya semangat. Sampai para sahabat mengatakan, laita hadza fi sabilillah. Andai kata semangatnya ini, tekunnya ini, itu dipakai untuk jihad di jalan Allah. Bukan untuk cari dunia gitu. Ini pandangan para sahabat. Maka Nabi melihat ada pandangan yang salah yang dari para sahabat. Mereka memandang remeh orang yang bekerja mencari rezeki. Jadi kalau bersungguh-sungguh, aduh antum tidak perlu sungguh-sungguh kerja gitu dong cari dunia. Kalau sungguh-sungguh tuh ya jihad fisabilillah gitu. Akhirnya Rasul SAW mengatakan, kalian tahu kalau orang ini bekerja keluar rumah untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, syaikhaini kabiraini, kepada kedua orang tua yang sudah tua renta, fahuwa fi sabilillah. Dia itu terhitung fi sabilillah. Dia kerjanya itu di jalan Allah gitu. Terus kalau dia keluar kerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang kecil, fahuwa fi sabilillah. Dia terhitung di jalan Allah. Yang ketiga nih buat yang jomblo. Kalau dia bekerja, yu'iffa nafsah, untuk menjaga kehormatan dirinya, supaya dia tidak jadi benalu di masyarakat, supaya dia nggak minta-minta sama orang. Dia bekerja mungkin tadi sebagian untuk menikah, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Tapi kalau dia bekerja riya'an wa mufakharatan, tujuannya untuk pamer, untuk berbangga-banggaan, untuk beli ini, beli itu, gaya hidup yang penting, fahuwa fi sabilis syaitan, maka orang itu di jalannya syaitan. Maka niat inilah yang membuat antum tadi orang-orang bekerja itu nggak malas-malasan. Lo ndak, Anda dapat pahala lo. Anda dapat pahala. Jangan cuma berpikir tuh turwai. Enggak. Jadi usahakan ketika antum bekerja memperbaiki niat, dan dengan niat ini insya Allah antum akan lebih semangat ya. Karena bukan hanya dapat gaji, tapi dapat cinta Allah Azza wa Jalla dan dapat pahala. Barakallahu fiik. Udah berapa menit? Sudah habis kalau gitu. Nah, barakallahu fiik. Anda rasa ini sebuah muqaddimah yang baik buat kita bersama. Insyaallah kita bersama-sama untuk memajukan usaha kita, karena memang usaha ini tadi disampaikan 50% itu hasilnya buat dakwah sebenarnya. Jadi ketika kita malas-malesan, ya dakwah itu pun nggak akan dapat dari hasil yang kita usahakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan kita mayoritas, sedangkan kita banyak, kita banyak. Berapa jumlah umat Islam di Indonesia? Tapi apa yang bisa dilakukan umat Islam? Seharusnya mereka mewarnai negeri ini.